Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Hidayat. Ini adalah episode pertama kami dalam acara Tobokan Santri. Bukan sembarang tobokan. Oke, di sini kita akan membahas tentang profil singkat Pondok Pesantren Cigaru dan tata cara pendaftaran santri baru. Di sini saya sudah kedatangan dua narasumber saya. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kang Hidayatur Rahman, bisa dipanggil Kang Dayat. Saya di sini sebagai perwakilan pengurus Pondok Pesantren Miftahul Huda Cigaru. Oke, kemudian diteruskan. Oke, perkenalkan nama saya Ubaidillah, biasa dipanggil Ubed, ya Mas Dayat ya. Oke. Saya perwakilan dari Panitia Penerimaan Santri Baru 2022. Oke, di sini kita sudah kedatangan dua narasumber, yaitu ada Kang Hidayatur Rahman dan Kang Ubaidillah. Beri tepuk tangan dulu, teman-teman. Oke, kita langsung menuju ke pertanyaan pertama. Oke, di sini saya akan bertanya ke Kang Hidayatur Rahman di sini. Oke. Ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih profil Pondok Pesantren Cigaru itu? Silakan diceritakan. Ya, mungkin ini profil singkat dari Pondok Pesantren Cigaru. Ya, jadi Pondok Pesantren Cigaru itu dulu berdiri pada tahun 1910 Masehi. Beliau pendirinya bernama Kiai Haji Abdul Majid. Jadi dulu di Cigaru itu belum berupa pedesaan seperti sekarang ini, belum kota. Oke. Kemudian Dulu berupa rawa yang bernama Rawa Ruum. Kemudian beliau Kiai Haji Abdul Majid rawuh wonten mriki, kemudian membuka rawa tersebut menjadi sebuah pedesaan atau menjadi kota santri seperti sekarang. Pada langkah awal dulu Mbah Abdul Majid dalam perjuangannya, langkah awalnya itu membangun sebuah masjid. Beliau bekerja sama dengan lurah di desa ini, waktu dulu itu bernama Mbah Karmanom. Nah, mereka berdua membangun masjid yang kemudian dinamai dengan Masjid Karmal Majid. Nah, jadi itu sebuah nama masjid gabungan dari dua nama pendiri, Mbah Abdul Majid dan Mbah Karmanom, jadinya Karmal Masjid Kawar Masjid yang sekarang berdiri megah. Ya, berdiri di Megah sampai sekarang. Kemudian setelah itu beliau lanjut membangun sebuah pesantren yang dinamai Pondok Pesantren Cigaru yang berdiri sampai saat ini. Oke, dan tetap eksis ya. Tetap eksis. Semoga sampai yaumil qiyamah. Amin, amin. Ya. Kemudian untuk semua lembaga atau instansi itu kan mempunyai suatu tujuan yang luhur, atau visi dalam menjalankan sebuah pendidikan. Oh, itu untuk pasti. Untuk pesantren Cigaru sendiri itu mempunyai visinya itu seperti apa? Untuk Pondok Pesantren Cigaru itu memiliki visi menjadi pondok pesantren terdepan dalam membentuk insan yang berakhlakul karimah dan berwawasan global. Oke, membentuk insan yang berakhlakul karimah dan berwawasan global. Oke, kemudian untuk dalam suatu pesantren itu kan pasti untuk mewujudkan berakhlakul karimah itu kan melatih kegiatan-kegiatan atau yang begitu padat ya, santri biasanya itu kan bangun sampai tidur lagi itu kan semuanya menjadi kegiatan. Untuk santri di Cigaru itu kegiatannya itu seperti apa? Silakan. Jadi untuk kegiatan di Pondok Pesantren Cigaru itu ada mulai dari kegiatan harian, nanti ada juga kegiatan mingguan, ada kegiatan bulanan, ada juga kegiatan tahunan. Untuk kegiatan harian itu ada yang namanya pengajian Al-Quran dan pengajian Kitab Kuning. Nah, untuk pengajian Kitab Kuning tersendiri itu banyak sekali ilmu yang kita pelajari di sini. Oke. Di antaranya itu ada ilmu alat atau yang sering kita jumpai itu ilmu sorof. Terus ada ilmu tafsir Al-Quran, ada ilmu fiqih, ada ilmu tarikh, dan masih banyak ilmu yang pastinya kita kaji di pondok pesantren ini. Untuk kegiatannya selanjutnya gitu lah. Untuk kegiatannya harian itu ada pengajian ba'da subuh, itu pengajian Al-Quran.
Kemudian nanti ba'da duhur juga ada pengajian Al-Quran. Kemudian di sore hari atau lebih tepatnya ba'da asar itu kita juga menyediakan madrasah diniyah, madrasah diniyah ibtidaiyah, itu waktunya ba'da asar. Kemudian ba'da maghrib juga ada madrasah diniyah jenjang sanawiyah. Untuk yang lain nanti ada yang pengajian Al-Quran, ada juga yang pengaji nahwu sorof seperti jurumiyah dan lain-lain, itu sesuai dengan tingkatannya Mas. Terus nanti setelah ba'da isya itu ada kegiatan takror. Takror itu apa? Takror itu kita mengulang pelajaran yang ada di dunia, kita berdiskusi bersama dengan teman-teman dan guru. Forum gitu ya? Forum ya. Jadi untuk menunjang pelajaran yang ada di madrasah ibtidaiyah. Kemudian nanti selesai itu sekitar jam 10 malam. Jadi 10 malam. Setelah itu santri boleh beristirahat dan bangun lagi jam 4 untuk persiapan sholat subuh. Oke, itulah tadi ya penjelasan dari narasumber kita tentang... Ada lagi, Mas lagi. moderator, ada lagi. Oke, silakan. Nah, itu baru harian. Ya. Oke, itu baru harian coy. Iya, itu baru harian. Nanti ada juga program mingguan. Mingguan itu ada mujahadah sholawat nariyah, itu yang digelar di malam Jumat. Oke. Ada juga nanti sholawat al-barzanji malam Jumat juga. Ada juga program khitobah. Itu apa itu, Bang? Khitobah itu program santri untuk melatih mental dengan mengadakan sebuah miniatur acara yang di dalamnya itu ada MC dan lain-lain, terutama pembicara atau kita itu latih pidato di depan santri-santri. Pidato gitu. Pidato ya. Okay. Kemudian mingguan yang lain itu ada mujahadah dzikrul ghafilin. Yang Gusmik dulu pelopornya, kemudian di sini juga ada dzikrul ghafilin. Kemudian ada Basul Masail. Basul Masail itu apa, Mas? Basul Masail itu sebuah forum ilmiah di mana kita itu berdiskusi, bermusyawarah untuk memecahkan sebuah masalah. Itu untuk tingkat santri senior. Baik. Terus kemudian di program bulanan itu ada kajian alumni setiap Ahad Kliwon. Lalu dan lain-lain. Terus nanti ada program tahunan, ada Khatmil Quran wal Kutub, kemudian ada ziarah Wali Songo. Dan itu bergantian. Kalau seumpama tahun sekarang itu Khatmil Quran wal Kutub, berarti nanti tahun depannya ziarah Wali Songo. Oke, itu tadi kegiatannya. Yes, sekilas saja. Sekilas itu seperti itu. Oh, sangat banyak ternyata. Banyak dan tentunya menarik. Oke, kegiatannya. Kemudian ini untuk narasumber kedua kita, Kang Ubaidillah. Ini kan sudah akhir-akhir tahun pembelajarannya. Untuk penerimaan santri baru untuk pesantren Cigaru, apakah sudah dibuka? Silakan. Oke Mas Dayat, untuk penerimaan santri baru di pondok ini itu sudah dibuka pada bulan Maret, jadi sudah cukup lama ya. Bulan Maret? Iya, betul sekali. Nanti prosedur pendaftaran mungkin bagi Bapak Ibu Mas Mbak yang belum tahu, nanti saya jelaskan ya. Di sini dari kami ada 2 jalur ya, atau 2 metode. Yang pertama itu metode online. Jadi nanti Bapak Ibu Mas Mbak langsung saja klik di Google browser ya. Klik bit.ly PSB Cigaru 22 ya, nanti ulangi bit.ly PSB Cigaru 22. Oke, nanti saya cantumkan link di deskripsi. Ya, betul. Langsung diklik, nanti keluar formulir. Dan yang kedua itu secara offline ya. Offline itu jadi Bapak Ibu yang mendaftarkan anaknya datang ke pondok, nanti bertemu dengan saya ya. Langsung tanya boleh, langsung survei juga boleh terkait bagaimana sih pondok Cigaru ini, seperti apa? Boleh tanya kepada saya atau rekan saya ya. Itu prosedur pendaftaran. Oke Bapak Jadi untuk prosedur pendaftaran itu ada 2 metode ya. Betul sekali. Untuk metode pertama itu lewat jalur online, yang kedua lewat jalur offline. Itu baik putra maupun putri. Semuanya putra putri. Jadi bagi Bapak Ibu atau saudara-saudara yang mau mendaftarkan anaknya lewat jalur online bisa banget tuh lewat link di deskripsi. Oke. Kemudian untuk persyaratan ataupun jadwal masuk
ada jadwalnya itu kan. Ya. Untuk santri baru itu maksudnya kapan sih? Kan kadang kan sok kalau daftar kan ada bingung. Oh ini maksudnya kapan? Silakan dijelaskan. Ya. Dari masuknya dulu ya. Jadi masuk santri baru itu kita menempatkan pada tanggal 10 Juli 2022. Ingat-ingat ya, 10 Juli 2022. Terus untuk syarat pendaftaran sangatlah mudah ya Bapak Ibu. Cukup membawa kartu KK, kartu akte, kartu ijazah, NIS ya. Terus pas foto berwarna 3x4, apalagi KTP kedua orang tua, dan jika ada yang mempunyai kartu KIP ya, kartu bantuan PKH sekali, itu nanti bawa tiga lembar ya, itu untuk persyaratan. Yang pastinya itu adalah fotokopian, oke? Betul. Kemudian ini kan masuk tanggal 10 Juli tahun 2022 ya. Untuk barang-barang yang dibawa santri itu apa saja? Banyak ya. Banyak. Terutama itu Al-Qur'an, karena kajiannya itu Al-Qur'an. Terus ada berjanji ya, ada sajadah, ada baju koko, oblong, ada sarung, ada peralatan sekolah, ada juga MCK ya, alat mandi, makan dan lain sebagainya ya. Itu peralatan yang perlu dibawa. Ada hanger juga, payung ya. Tentunya itu payung jangan tertinggalkan karena musim hujan sepertinya ada. Sedia payung sebelum hujan. Betul sekali Mas Dayat ya. Betul. Oke, kemudian ini untuk ini kan banyak santri ya, santri baru itu semestinya kan sekolah formal rata-rata. Betul. Untuk lembaga pendidikan. Nah, untuk lembaga pendidikan yang berada di sekitar pesantren yang nantinya bisa didaftarkan di situ, itu apa saja silakan? Banyak sekali Mas Dayat ya. Di Bocil ya, atau TK Huda, dari Madrasah Ibtidaiyah atau MI, dari Madrasah Tsanawiyah, dari Madrasah Aliyah, bahkan sampai dengan perguruan tinggi ya, namanya SETAIS. Itu semuanya ada. Jadi kalau Bapak Ibu daftarkan anaknya, tinggal pilih tujuannya yang mana ya, oke ya. Nanti linknya ada di bawah, oke. Kemudian ini untuk sebagai wakil dari kepengurusan ini, untuk anak batasan, apakah dibatasi anak yang masuk atau semua anak itu boleh masuk ke pesantren atau ada batasannya? Ya, untuk konsep awal itu semua anak itu boleh masuk. Oke. Ya, jadi ya kami bisa mungkin itu merawat dan membimbing anak-anak. Ya. Bahkan banyak kok yang MI juga. Mas MI dulu pesantren di sini ada. Karena ada lembaganya ya? Ada lembaganya, MI Pesantren Pembangunan atau MIPP namanya. Jadi tidak untuk pesantrenkan anak? Oh, tidak ada. Oke, begitu ya. Jika kalian mau punya anak masih SD dan ingin belajar ilmu agama, bisa langsung daftarkan di pesantren baru. Ya, Mas Dayat, ada yang lupa saya. Oh, oke, silakan. Untuk menerima santri baru, kami membuka sampai dengan bulan depan ya. Jadi bulan tidak ada depan, batasan. Bulan depan. Juni, Juli. Oh, tahun ya. Sampai tahun depan. Jadi tidak ada batasan untuk masuknya itu sampai kapan enggak? Oh, tidak ada batasan. Iya, tidak ada batasan. Berarti misal santri baru itu datang ke sini pertengahan tahun pembelajaran, itu tetap diterima? Boleh. Masih tetap. Jadi tidak ada batasan ya pendaftaran, silakan. Iya. Jadi ketika daftar itu pada pertengahan masa semester nggak apa-apa, saya terima nanti, karena kan ini pesantren untuk kita bersama ya. Iya. Untuk kita ngaji. Iya, kita ngaji bersama. Kemudian ini untuk ini saya mau bertanya kepada Kang Hidayatur Rahman, jika sebagai kan Anda sebagai wakil dari kepengurusan, nah, silakan jika ada pesan atau yang ingin disampaikan kepada pemirsa, silakan. Ya, jadi saya ingin menyampaikan pesan untuk semuanya saja, wabil khusus calon santri baru terutamanya. Mari mondok di
Pondok Pesantren Cigaru bersama kami, karena Pondok Pesantren Cigaru itu sudah teruji dan sudah lama berdiri ya, terutama ayo mencari ilmu di Pondok Pesantren Cigaru, karena siapa saja baik yang masih kecil maupun yang sudah besar kok pengen mondok, ayo kami menerima di Pondok Pesantren Cigaru. Karena ada sebuah makalah yang berbunyi utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi monggo siapa saja mencari ilmu langsung datang saja dan mondok pesantren Cigaru. Oke, itu cukup sekian. Ya, cukup. Untuk narasumber kita yang kedua, Kang Ubedillah, silakan. Oke, pesan dari saya kepada alumni ya, alumni bapak maupun ibu atau mas mbaknya, bagi yang mempunyai anak ya atau mempunyai adik, silahkan daftarkan ke sini. Nanti di sini kami bimbing, kami belajar bersama, dan juga pondok pesantren itu adalah ibarat miniatur masyarakat. Jadi semua apa yang di pondok itu ibarat kita bermasyarakat nantinya secara nyata. Tapi di sini baru sedikit ya, baru kecil. Untuk pembelajaran terutama. Iya, betul sekali. Kami juga mempunyai prinsip, kami adalah seorang saudara. Seorang saudara apa maksudnya? Seorang saudara maksudnya adalah kamu santri baru dan lainnya adalah saudara. Jadi ketika ada apa-apa itu saling membantu ya, saling memberi masukan ya, jadi tidak saling bertengkar. Itu artinya kita seorang saudara. Begitu Mas Daya. Oke, itu tadi pesan dan kesan dari kedua narasumber kita. Saya kira cukup ya tanya jawab kali ini ya. Dari sahabat-sahabat subscriber, jika request untuk pertemuan depan akan membahas apa, silakan tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa share, subscribe, dan komen yang banyak-banyak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.